dulu itu ada desa yang tidak wajib membayar pajak kepada kerajaan, itu ada. Artinya ada wilayah yang memiliki keistimewaan, tanah yang diberikan sebagai penghormatan karena jasa agama atau kesucian tempat. Nah, tanah seperti itu disebut tanah perdikan. Tanah perdikan itu apa? Terus siapa yang berhak mendapatkan, begitu? Secara umum tanah perdikan ini adalah tanah atau desa yang mendapatkan hak istimewa dari penguasa untuk dibebaskan dari kewajiban tertentu, terutama kewajiban pajak dan upeti. Dalam banyak sumber kolonial dan kajian sejarah Jawa, desa perdikan ini dikenal sebagai desa bebas pajak atau wilayah otonom yang terbatas gitu loh. Kata perdikan diduga berkaitan dengan kata merdiko, artinya ya merdeka. Yang berarti bebas atau memiliki keistimewaan status. Nah, dalam perkembangan Jawa, maknanya mengarah pada wilayah yang dibebaskan dari beban ya pajak itu tadi. Ya bukan sekedar tanah yang luas, tetapi tanah yang memiliki hak politik dan ekonomi khusus gitu. Ini ya mestinya ya tanah-tanah yang istimewa. Jika ditelusuri kapan loh tanah perdikan ini muncul? Ini tanah perdikan ini kalau tidak salah sejak Jawa kuno itu raja-raja itu sudah menetapkan yang namanya sima atau wilayah yang diberi status khusus melalui prasasti. Jadi biasanya ditandai dengan prasasti apa begitu. Tanah sima ini biasanya dibebaskan dari pajak dan hasilnya dialokasikan untuk pembangunan candi atau tempat-tempat suci lah. Ya begitu. Banyak sejarawan melihat tanah perdikan era Islam dan Jawa itu sebagai kelanjutan atau adaptasi dari tradisi itu. Artinya dari masa Hindu Buddha, Majapahit, Demak, Mataram sampai kolonial, konsep wilayah istimewa ini terus hidup dengan nama yang berbeda-beda. Jadi ya sudah sejak lama ada ya namanya tanah perdikan itu sudah lama. Tanah ini diberikan pada siapa? Tanah ini diberikan pada orang yang berjasa besar kepada raja. Itu ya misalnya tokoh yang berjasa dalam perang, berjasa dalam pemerintahan, atau menyelamatkan kerajaan dari serangan. Itu orang-orang yang berjasa seperti itu diberikan jasa apa keistimewaan atau diberi hadiah berupa tanah perdikan itu. Selain itu ada juga tanah perdikan itu yang diberikan kepada ulama-ulama penyebar agama. Jadi dianggap dia berjasa dalam menyebarkan agama, membuat masyarakat menjadi baik. Itu juga wujud apresiasinya menggunakan tanah perdikan itu. Atau bisa jadi wilayah yang memiliki makam tokoh besar, atau ada masjid tua atau situs keramat, itu juga ada. Itu dijadikan tanah perdikan itu karena ada situs di situ. Terus ada juga yang diberikan sebagai alat untuk menjaga kesetiaan, artinya ada loyalitas politik begitu. Jadi ya memang tanah-tanah yang istimewa. Lah kalau penguasanya ya tergantung itu tadi keluarga penerima. Jadi kalau memang mbahnya yang berjasa ya akhirnya yang menguasai ya anak cucunya.
ada di Tulungagung itu namanya Tanah Perdikan Majan, itu ada. Itu kalau tidak salah diberikan kepada Mbah Hasan Mimbar. Itu sekitar abad ke-18, dan di sana dibangun masjid dan pesantren. Di Derajat Lamongan itu juga ada Tanah Perdikan Sunan Derajat atau Raden Kosim. Kalau di Derajat ini menurut penelitian di pemberian Sultan Demak. Kalau di Nganjuk itu Pakuncen atau Kauman. Ini sebagai tanah perdikan yang berkaitan dengan makam kerabat keraton dan status bebas pajak. Jadi ya makam ini. Di Tulungagung ada juga namanya Winong dan Tawangsari. Ini ya tanah perdikan. Iya. Apa keuntungannya tanah perdikan? Ya jelas untung karena dia bebas pajak, otonomi lokal, terus kehormatan sosial. Jadi ya yang namanya orang memiliki tanah perdikan itu pasti memiliki status sosial yang tinggi. Terus ada perlindungan politik, juga bisa menjadi pusat agama atau budaya. Cuman dibalik keistimewaannya itu ya jelas memiliki resiko, setidaknya ya perebutan tahta atau perebutan waris itu. Terus ya mungkin sengketa batas, batasnya ngendi, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan. Ya namanya orang punya kuasa itu ya ada positifnya, ada negatifnya. Ya tergantung kita. Lah setelah Indonesia merdeka itu sistem-sistem seperti ini memang lama-lama berkurang. Puncaknya kebijakan agraria modern dan pemerintahan nasional ini menyeragamkan struktur desa. Kalau tidak salah, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 itu menjadi tonggak penting penataan ulang hak tanah di Indonesia. Nah, dengan demikian banyak status perdikan dihapus statusnya. Walau namanya masih ada, tapi statusnya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi tanah perdikan itu adalah wilayah istimewa yang dibebaskan dari kewajiban tertentu oleh raja atau penguasa. Nah, mungkin kini statusnya hilang, sudah tidak menjadi perdikan lagi, namun jejaknya masih tertinggal pada nama desanya, pada masjid tua yang mungkin masih ada, dan setidaknya dalam ingatan masyarakat.